Saya berikan rahasia suratul Fatihah, termasuk anak kita. Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang punya anak, istilah bahasa kita nakal, susah, tidak bisa salat, tidak bisa rubah, tidak bisa menjadi baik. Saat dia tidur, boleh bapaknya atau ibunya membaca Al-Fatihah dekat telinganya berkali-kali. Berkali-kali dibacakan Al-Fatihah. Kalau bisa saat dia masih belum tidur, kita ajak sama-sama membaca Al-Fatihah tanpa batas. Berkali-kali sampai Anda merasa sudah ngantuk atau sudah capek, sudah stop. Tidak ada batasnya. Itu subhanallah sangat luar biasa manfaat. Dan saya menajarkan keluarga termasuk anak saya, apapun sakitnya, dibacakan Al-Fatihah tanpa batas, sembuh. Tak perlu insyaAllah ke dokter. Jadi jamaah sekalian, Al-Fatihah memang sangat luar biasa. Tapi mohon maaf, banyak yang suka memang baca Al-Fatihah, tapi belum memiliki keyakinan dan kekuatan dan barakahnya Al-Fatihah. Cukup dari nama Al-Fatihah untuk segala pembukaan, membuka semua masalah, membuka semua masalah. Selainkan suratul Fatihah, dari awal suratul Baqarah, kemudian ayat Al-Kursi, 3 ayat yang terakhir suratul Baqarah juga, dan ayat-ayat nanti insyaAllah semua akan dapat kopiannya. Tapi ada yang perlu saya jelasin, bisa teruskan. Ini 5 ayat suratul Baqarah. Terus suratul Baqarah masih ayat 20. Termasuk ini ayat khusus untuk hasud. Tapi tidak bisa, istilahnya tidak bisa hanya mengambil satu-satu, diusahakan dibawa ayatnya semua. Dan tidak harus setiap hari. Kalau Anda melihat terlalu banyak ayatnya, nanti membuat malas, tidak usah setiap hari. Dia bisa seminggu sekali, setiap 3 hari sekali. Artinya diusahakan rajin, jangan sampai tertinggal lama tidak baca. Kemudian dari surat Taha, 23 ayat pertama, mulai dari ayat 1 sampai ayat 23. Ini sangat luar biasa manfaatnya bagi orang yang kena sihir. Orang pun yang belum kena sihir, mudah-mudahan dalam teruskan membaca ayat ini tidak akan bisa mengganggu dalam sihir. Terus. Ini masih surat Taha, surat 20 ayat 131. Kemudian surat As-Saffat, mulai dari ayat 1 sampai ayat 10. Terutama surat As-Saffat ini termasuk sangat bagus untuk orang-orang yang kena kesurupan atau kena gangguan jin, syaitan. Dan termasuk orang yang sering baca 10 ayat ini, insyaAllah sangat membantu menghilangkan was-was. Ada orang suka selalu was-was. Artinya suka was-was, ya kadang salat suka was-was, ini salat rakaat yang ketiga atau 4. Kadang-kadang dalam salatnya apakah suka baca Al-Fatihah atau belum. Kadang-kadang was-wasnya apakah sudah baca Qul Hu belum. Kadang-kadang saking was-was dalam rukuk malah baca Subhan Rabbiyal A'la. Dalam sujud terbalik Subhan Rabbiyal Azim. Karena dia tidak mensadarkan salatnya, ya terbalik doa-doa ini. InsyaAllah dalam membawa ayat-ayat ini akan dilindungi Allah dari rasa was-was. Terus surat Tabarak, terutama 14 ayat pertama, mulai dari ayat 1 sampai ayat 14. Kalau bisa teruskan saja sampai habis.
Kenapa sampai habis? Karena 14 ini memang untuk melindungi kita dari godaan, termasuk godaan hawa nafsu, termasuk juga dari hasud, dari sakit hati orang, dari iri, dari sihir, dari gangguan jin syaitan. Dan sekaligus kita mendapatkan, kalau kita teruskan sampai habis, akan mendapatkan perlindungan Allah dari siksa kubur. Berarti surat Tabarak, kalau boleh, di antara ayat-ayat ini, kalau boleh yang dirajinkan dan teruskan baca setiap malam atau setiap hari adalah surat Tabarak. Selain suratul Baqarah, surat Tabarak. Dan saya pernah sampaikan, maksimal atau minimal kalau tidak bisa membaca semua ayat tersebut, jangan sampai lewat satu hari belum membaca 11 ayat daripada surat Al-Baqarah. Sudah tahu 11 ayatnya itu? Selain suratul Fatihah, baca 5 ayat pertama suratul Baqarah, ditambah 3 ayat pertengahan suratul Baqarah, ayat Al-Kursi, dan 2 ayat selanjutnya, 255, 256, 257, 3 ayat. Dan ayat pertama 5 menjadi jumlah berapa? 8. 5 ayat pertama sama 3 ayat, 255, 256, 257, jadi 8. Kemudian 3 ayat yang terakhir suratul Baqarah, 284, 285, 286, menjadi jumlahnya 11. Ditambah habis 11 baca surat Tabarak. Ini yang 11 kalau boleh dijadikan wirid kita sehari-hari. Jangan tertinggal. Untuk apapun, termasuk godaan batin kita, fikiran, waswas. InsyaAllah kalau anda 11 ayat terjaga dan setiap hari, Quran dari 1 minggu anda bisa hafal. Karena sering dibawa, sering dibaca. Malah saya yakin di antara bapak ibu ada yang sudah hafal. Ada yang hafal ayat Al-Kursi? Semua kan? Kenapa bisa hafal ayat Al-Kursi? Ya sering dibaca. Berarti ini salah satu cara mudah hafal Al-Quran, sering baca. Terus ini suratul Qalam. Nanti supaya saat anda baca ayat-ayat ini, suratul Qalam surah 68 ayat 51. Saat anda baca ayat-ayat ini, tolong buka nanti Al-Quran di rumah, baca terjemahannya, artinya. Kenapa? Supaya saat anda baca ayat ini, anda bisa mengerti maksud daripada ayat ini, memahami isinya, supaya anda saat baca merasa bagaimana berkahnya ayat dan kekuatan ayat ini untuk bermanfaat bagi kita, lahir maupun batin. Tawakkal kepada Allah. Dan selama anda masih bisa berubat diri sendiri, kenapa berubat sama orang lain? Siapapun orangnya. Tak ada istilah orang itu lebih terkabul doanya. Semua sama terkabul. Yang merasa tidak terkabul doanya berarti dia belum iman kepada Allah. Berarti dia belum iman kepada Allah. Karena Allah sendiri berfirman, "Ud'uni, doalah kepadaku, aku terima doamu." Kalau anda percaya dan iman kepada Allah, berarti anda doa kepada Allah, tidak usah lewat siapa-siapa. Jadi di samping ikhtiar dan usaha kita berdoa terus, bukan tidak boleh sama sekali minta sama orang saleh didoakan, boleh. Ketemu kiai, ketemu ustaz, pas lagi habis acara, tolong doakan saya, doakan keluarga saya, tidak masalah. Tapi jangan anda minta sama orang lain didoakan, anda sendiri tak pernah berdoa. Ini yang menjadi masalah. Bagi wanita yang sedang halangan, lebih baik berobatan itu ditunda sampai sudah
dalam keadaan suci, bersih, baru boleh baca. Dan semua Bapak Ibu, saya nasihatin Anda, selalu Bapak Ibu Anda jaga wudu. Artinya selalu dalam keadaan wudu. Rasulullah bersabda di hadis yang sahih, la yuhafidhu 'ala al-wudu illa mu'min. Tanda sempurna iman seorang jaga wudu. Walaupun bukan waktu salat. Walaupun Anda tidak salat, walaupun Anda tidak baca Quran, jaga wudu 24 jam. Anda tidur wudu. Kalau Anda tidur sambil tidur ketiduran, ya kita kan jelas tidak tahu batal wudu kita atau tidak, tapi yang jelas Anda sudah tidur dalam keadaan wudu. Begitu Anda bangun, misal tengah malam, memerlukan, mohon maaf, perlu buang air, kemudian mau lanjut tidur lagi, lebih baik berwudu lagi, kemudian tidur. Ini manfaatnya cukup bagi orang yang jaga wudu, cukup menjadi tanda sempurna iman. Karena Rasul bersabda, tidak ada yang jaga wudu kecuali orang mukmin. Ini kata Rasul sendiri. Berarti kalau Anda mukmin, tandanya apa? Jaga wudu selalu. Kemudian setelah Anda membaca, mentiup dalam air. Boleh Anda bawakan galon yang isinya misal seperti galon Zam-Zam kan? Ada yang 10 liter, ada yang kurang lebih lah. Anda boleh bawa yang misal 10 liter, kalau bisa airnya air Zam-Zam jauh lebih baik. Kemudian Anda baca, dibukakan tutupnya, kemudian Anda baca ayat-ayat yang tadi. Habis selesai baca Anda tiup. Bagaimana tiup? Tiupkan ada sedikit basah sama udaranya sedikit ya. Tapi bukan meludah ya. Atau bukan, tidak ada keluar apa-apa. Yang dimaksud di sini tiup adalah ini cara. Jelas? Dalam air boleh 1 kali, boleh 3 kali. Habis itu Anda boleh air yang 10 liter itu dibagi 2. 5 liter buat mandi, kemudian sisanya buat minum. Mau buat minum. Begitu Anda melihat air itu sudah mau habis, tidak perlu baca lagi, tinggal tambah. Tinggal tambah lagi. Mau tambah air Zam-Zam boleh, mau tambah air biasa di atas air Zam-Zam boleh. Subhanallah, air Zam-Zam biarpun 1 liter ditambah 10 liter air biasa, tetap air Zam-Zam berfungsi. Itu sudah dibuktikan di Amerika. Air Zam-Zam berfungsi dan sangat bermanfaat. Biarpun air biasa dicampurkan tidak rubah, tetap air Zam-Zam. Biar 1 liter Zam-Zam, 10 liter air biasa tetap berfungsi. Subhanallah. Tidak bisa dirubah air Zam-Zam itu. Biar sedikit. Oleh karena itu tidak apa-apa. Ada yang berkata, Zam-Zam mahal, susah kita dapat. Kita belum yakin, di Tanah Abang campur aduk. Belum jelas air Zam-Zam dari mana. Zam-Zam Makkah atau Zam-Zam Tanah Abang. Ya Zam-Zam biarpun campur tidak masalah. Jangan takut. Malah Anda tambah lagi campurin. Ya, yang jelas yakini ada sebagian walaupun sedikit isinya ada Zam-Zam beneran. Walaupun sedikit. Kemudian 5 liter ini yang buat mandi, Anda siapkan 3 kilo, 1 kilo daun bidara. Tahu daun bidara? Tidak tahu ya? Apa bah? Sebenarnya daun bidara kalau bahasa Arab sidir, sebenarnya gambarnya tidak dimunculkan ya. Ya memang dia daunnya sangat tidak terlalu besar, tapi subhanallah sangat bermanfaat untuk berobat. Di negeri Arab banyak, di Indonesia pun banyak. Di Indonesia banyak sekali, malah justru kadang-kadang orang Arab yang menobati orang suka datang ke Indonesia ambil
Ya, daun bidara itu. Kemudian 1 kilo daun bidara, 1 kilo garam, 1 kilo tawas. Tahu tawas? Yang kayak batu itu kan? Nah, dicampurkan, pertama dihaluskan, ya dihaluskan, dihancurin sampai halus, sampai jadi bubuk ya. Sampai habis betul jadi bubuk, kemudian dicampur sama-sama, dicampur aduk 3 kilo, ya 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo menjadi jumlahnya 3 kilo. Habis Anda campurin semua menjadi kayak bubuk, dibagi 7 bagian, 7 bungkus rata-rata. Dan setiap hari habis salat asar, mandi habis salat asar, dan air yang Anda sudah bacakan ditumbahin 1 bungkus dalam campuran ini, kemudian dipakai mandi. Kalau bisa mulai dari bagian belakang. Bagian belakang artinya dari kepala sama punggungnya sampai ke belakang. Itu dimulai, baru seluruh badan. InsyaAllah sangat luar biasa manfaat. Kalau dalam tubuhnya ada gangguan, InsyaAllah dalam sekali mandi keluar. Apapun gangguannya itu. Dan sudah mujarrab, termasuk bagi wanita yang sudah lama menikah belum bisa hamil, ini obatnya. Saya pernah memberikan obat ini, ada seorang ibu 18 tahun tidak bisa hamil. Sekarang Masya Allah punya anak kembar, 1 laki-laki 1 perempuan. Malah dia bingung mau pertama minta ingin anak perempuan atau laki-laki. Saya bilang InsyaAllah dua-duanya dapat kembar, laki-laki dan perempuan. Dan ada juga doanya. Ini semua penjelasan, cuman ini hanya saya sedikit jelasin. Ini semua sudah ada di dalam kopinya itu. Terus yang terakhir, atau ini bagi wanita yang belum hamil ditambah amalan khusus di luar mandi itu, bagi ayat itu, setiap mau tidur bayangkan permasalahannya, artinya fokus. Kalau Anda misal wanita yang belum hamil sudah lama, jadi saat Anda membaca doa ini tolong difokuskan permasalahannya. Jangan Anda punya banyak keinginan, banyak saya mau ini, mau mobil, mau rumah, mau hamil, mau ini, mau... Jangan satu-satu. Jadi fokus. Yang terutama sekarang masalah kehamilan, belum bisa hamil. Nah, udah fokuskan di situ. Begitu Anda mau tidur berbaring, punya masalah, fokus membayangkan masalah kehamilannya, terus membaca sebanyak-banyaknya tanpa batas sampai tidur. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dan saya heran bagi orang yang punya masalah, padahal Allah berfirman, kalau orang baca doa ini, fanqalabu bi ni'matin min Allah, Allah akan membolak-balik mereka dengan nikmat yang tidak pernah disangka. Luar biasa.